Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa di garasi taksi sama bos saya nih. Jadi kalau teman-teman mau ke sini, kalau nego sama yang baju merah ya itu bos saya. Terus kalau ada komplain juga sama dia, jangan sama saya. Terus kalau nggak punya duit ya sama yang ini nih, duitnya banyak. Ya, ingetin, tapi kalau udah ganti baju nggak ada punya duit lagi. Bajunya mesti yang ini. Kalau mau ngutang sama ono Bang Pelecit. Jadi di sini semuanya lengkap. Ex offer. Bunyi gitu. Mau tune up. Langsung aja, teman-teman. Hari ini saya mau sedikit sharing, bukan bahas, tapi ini berdasarkan pengalaman kita ngegarap mobil Vios. Ini mungkin Soluna Vios Gen 1 Gen 2 hampir sama sebenarnya ya. Ini udah berulang-ulang kali, tapi masih banyak yang nanya juga berulang-ulang kali. Masih Kom? Benar ya? Tapi ya kita nggak bosan-bosan lah, kita sharing ke teman-teman supaya nanti mungkin yang belum pernah nonton teman-teman tahu. Masuk Om, silakan. Iya. Mau tune up ya kemarin ya? Iya, tarik itu kemarin. Nah, iya. Teman itu, Pak. Yang Soluna biru kemarin nanya. Iya. Nah jadi teman-teman banyak nanya mobil kaki-kaki geluduk-geluduk tuh dari mana sih, biayanya berapa? Nah itu saya terus terang nggak bisa jawab. Kenapa saya bilang nggak bisa jawab? Saya susah jawabnya karena faktor geluduk-geluduk itu bukan cuma satu macam, misalnya shock breaker doang atau support doang atau apa doang. Jadi faktornya banyak banget. Yang pertama ini kita coba ulik ya, kita coba jadi gak ada gambarannya kaki-kaki itu. Yang pertama bisa pasti dari shock breaker. Ini yang paling agak lumayan mahal ya, dari shock breaker. Ini lagi coba dites. Shock breaker itu cara ngeceknya ya pasti kalau ini mesti turun seperti ini, nanti kita tekan, ini berat ya. Apa tuh Mas Pur? Plus, nah ini. Nah dia nggak mau naik lagi nih. Ini dia nggak mau naik lagi. Ini naik tapi pelan nih. Nah ini udah lemah. Jadi ada yang dia turun nggak mau naik lagi, ada yang memang diturunin juga udah di bawah, ada yang seperti ini udah lemah. Nah kalau misalnya teman-teman ada kasus yang gampang lagi, itu biasanya bocor. Nah bocor, misalnya dia bocor, nah itu juga udah pasti ya shock breakernya pasti rusak ya. Nah itu treatmentnya bagaimana? Kalau kita di garasi taksi kita nggak bisa repair untuk shock breaker, sudah pasti kita suruh ganti. Jadi kalau memang udah bocor ya kita belum ada obatnya, mesti diganti budget di estimasi di 1,5 juta merek Bensco atau Unifar untuk shock breaker. Nah itu salah satu penyebab yang geluduk-geluduk ya. Nah terus teman-teman ini juga bisa jadi penyebab geluduk-geluduk nih. Kalau ini rusak, ini namanya support shock. Ini kalau pakai estimasi rata-rata di 250.000 nih satu. Kalau kanan kiri berarti 500.000, ongkos pasangnya di 150.000. Kalau teman-teman mau ganti support shock. Jadi ini ya dua penyebabnya. Terus apa lagi? Kita coba lihat lagi di sini. Ini bisa juga karena dari terot. Nah ini dia namanya terotnya. Ini dia terot, terus bisa jadi dari long terot. Jadi biasanya kalau ini nggak dibuka nih, kalau dibuka itu biasanya dia ngampleh. Jadi dia turun, biasanya udah ya teflonnya sudah rusak atau sudah udah bocor lah. Nah itu biasanya seperti itu, sama. Jadi yang namanya link itu rata-rata masalahnya di situ. Terus bisa juga dari sini, dari link. Link stabil. Ini Gen 1 namanya link stabil ya. Gen 2 kalau Gen 2 link stabilnya tinggi, panjang. Jadi itu juga bisa menyebabkan. Terus bisa juga dari bos arm atau ball joint. Lanjut, tadi kita ada azan, jadi kita lanjut lagi ya. Nah tadi dari link stabil. Terus masalah juga bisa dari bos arm. Nah bos arm, cuman sebentar, coba bisa gak kita nyalain pakai lampu ya. Nah dia. Jadi ini bos arm tuh ada di sini nih. Nah ini bos armnya. Jadi ini bos arm besar, terus ada nih ball joint ada di sini. Loh ball jointnya nggak ada Pak Ripin. Dan ini dari ball joint. Terus kemudian bos arm kecil. Nah sebenarnya sih faktornya nggak jauh dari itu ya, dari support, shock breaker,
terus kemudian terot, ball joint nggak jauh dari situ. Nah biayanya berapa? Estimasi biaya itu rata-rata di 3 juta sampai 4 juta kalau restorasi semua. Tapi kan rata-rata juga kayak ini kan habis 2 juta setengahan, nggak sampai 3 juta. Yang mahal itu dari shock breaker aja udah 1,5 juta. Jadi kalau nanti kerusakannya nggak shock breaker ya berarti nggak biayanya nggak terlalu mahal ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Silahkan dikonsultasikan untuk unitnya supaya nanti bisa kita ganti kita bisa sharing kira-kira perbaikannya biayanya berapa teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.